Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam belajar matematika bersama Pak Dadan. Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 8 semester 1 untuk bab pola bilangan. Di video pertama ini kita akan membahas pengertian pola bilangan. Kita awali dengan pengertian dari pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku dan dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Kita perhatikan contohnya. Perhatikan gambar batang-batang korek api yang telah disusun sebagai berikut. Yang pertama, kalau kita lihat di sini terdiri dari 3 batang korek api, kemudian di pola kedua ada 1, 2, 3, 4, 5 batang korek api, kemudian di pola berikutnya menjadi 7 batang korek api, dan di pola yang keempat ada 9 batang korek api. Nah, banyak batang korek api yang dibutuhkan untuk pola berikutnya ternyata bisa diperoleh dengan menambahkan 2 batang dari pola sebelumnya. Jadi ini kita tambah 2 ya, 3 ditambah 2, kemudian ditambah 2 lagi, ditambah 2 lagi. Kemudian batang korek api berikutnya disusun seperti ini. Pertama ada 4 batang korek api, kemudian di gambar berikutnya ditambah 3 ya, jadi 7 batang korek api, kemudian tambah 3 lagi 10 batang korek api, dan berikutnya ditambah 3 lagi menjadi 13 batang korek api. Jadi aturan pada pola banyaknya batang korek api pada setiap sukunya itu diperoleh dengan menambahkan 3 batang dari pola sebelumnya. Nah, pada slide ini kita akan melihat beberapa pola barisan bilangan yang bersifat khusus. Ya, kita lihat pola-polanya. Yang pertama, barisan bilangan asli. Ya, di sini kita tahu bahwa barisan bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Perhatikan bilangan berikutnya diperoleh dengan cara menambah 1 dari bilangan sebelumnya. 1, kemudian tambah 1 jadi 2, tambah 1 jadi 3, tambah 1 jadi 4, dan seterusnya. Ya, kalau kita gambarkan kira-kira dalam bentuk titik-titik seperti ini. Yang pertama ada 1 titik, berikutnya 2, 3, 4, dan seterusnya. Bisa diperoleh dengan cara menambahkan. Yang pertama 1, kemudian yang kedua ditambah 1, jadi 2. Setelah itu yang ketiga tambah 1 lagi, 2 tambah 1 jadi 3, dan seterusnya. Adapun contoh barisan bilangan khusus berikutnya adalah barisan bilangan ganjil, di mana bilangan ganjil itu memiliki barisan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, bilangan berikutnya bisa diperoleh dengan cara menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Jadi 1 tambah 2 karena bilangan ganjil mulainya dari 1, ditambah 2 jadi 3, tambah 2 jadi 5, dan seterusnya. Kalau dibuat gambarnya kira-kira seperti ini. 1, kemudian ditambah 2 jadi 3, 3 ditambah 2 jadi 5, 5 ditambah 2 jadi 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga adalah barisan bilangan genap. Kita tahu bilangan genap itu mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Ternyata bilangan berikutnya juga bisa diperoleh dengan cara menambahkan 2 dari atau pada bilangan sebelumnya. Kalau digambarkan dalam bentuk titik seperti ini ya.
dalam bentuk titik seperti ini. Jadi yang pertama 2, kemudian pola berikutnya ditambah 2 jadi 4, ditambah 2, 4 ditambah 2 jadi 6, 6 ditambah 2 jadi 8, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada barisan bilangan segitiga. Perhatikan gambarnya ya. Sebelumnya yang dimaksud barisan bilangan segitiga itu 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Nah, barisan bilangan segitiga itu bisa kita lihat. Kenapa disebut barisan bilangan segitiga? Kita lihat gambar seperti ini. Titik-titiknya kita susun dalam bentuk segitiga. Ini ada 1 titik, 3 titik, 6 titik, 10 titik, 15 titik. Kalau kita perhatikan penambahannya ini ke sini ditambah 2. Ya, jadi banyaknya titik yang di bawahnya nih. Kemudian ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, dan seterusnya. Jadi bisa mengikuti aturan begitu ya. Awalnya 1, terus ditambah 2 jadi 3, ditambah 3 jadi 6, ditambah 4 jadi 10, ditambah 5 jadi 15. Artinya kalau kita mau melanjutkan pun bisa ya. Ditambah 6 jadi 21, nanti ditambah 7 jadi 28, dan seterusnya. Itu barisan bilangan segitiga. Barisan bilangan berikutnya adalah barisan bilangan persegi panjang. Kita lihat barisannya 2, 6, 12, 20, 30, dan 42. Kenapa disebut barisan bilangan persegi panjang? Itu karena kalau kita susun dalam bentuk titik-titik itu membentuk bangun seperti persegi panjang. Ya, ini ada 2 titik, kemudian 6 titik, ya, kemudian 12 titik, 20 titik, dan selanjutnya. Nah, kita bisa melihat polanya dengan cara melihat gini. 2 ke 6 itu nambahnya 4. 6 ke 12 nambahnya 6. 12 ke 20 nambahnya 8. 4, 6, 8, berarti berikutnya bertambah 10. Berikutnya bertambah 12. Berikutnya lagi bertambah 14, dan seterusnya. Ya, berupa bilangan genap mulai dari 4 ya penambahannya. Atau bisa dengan cara lain, kita perhatikan nih. 2 itu bisa diperoleh dari 1 kali 2, 2 kali 3, 6, 3 kali 4, 12, 4 kali 5, 20. Artinya di gambar berikutnya itu 5 kali 6, 30. Sesuai ya, cocok ya. Kemudian setelah 5 kali 6, 6 kali 7, 42, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan dengan barisan bilangan berikutnya, yaitu barisan bilangan persegi. Barisan bilangan persegi itu bilangannya 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan seterusnya. Ya, Bapak yakin kalian kenal dengan bilangan-bilangan seperti ini. Kenapa disebut persegi? Karena kalau disusun dalam bentuk titik-titik itu bentuknya jadi persegi nih. Kalau persegi itu luasnya bisa dihitung dengan panjang sisi kuadrat ya. Jadi kalau di sini 1, 4, 9, 16 itu bisa kita hitung dengan cara 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2. Artinya berikutnya adalah 5 pangkat 2 yaitu 25, 6 pangkat 2, 36, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan dengan barisan bilangan pada segitiga Paskal. Jadi ada yang disebut barisan bilangan segitiga Paskal. Perhatikan gambarnya begini ya. Bagaimana cara menyusunnya? Kita lihat sifatnya bilangan pada segitiga Paskal. Pertama, pada setiap baris, ini baris pertama nih, itu dimulai dengan 1 dan diakhiri dengan 1. Tapi karena baris pertama hanya 1 bilangan ya kita tulis 1 bilangan. Baris kedua ya diawali dengan 1, diakhiri dengan 1. Baris ketiga juga sama, diawali dengan 1, diakhiri dengan 1, kemudian
di tengah-tengah merupakan penjumlahan dua bilangan di atasnya. 1 tambah 1, 2. Baris keempat dimulai dengan 1, diakhiri dengan 1, ya. Kemudian bilangan di tengahnya itu dengan menjumlahkan dua angka di atasnya. 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3. Barisan kelima atau baris kelima diawali dengan 1, diakhiri dengan 1, kemudian 4 ini diperoleh dari 1 tambah 3, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4. Demikian pula baris ke-6 diawali dengan 1, diakhiri dengan 1, kemudian kita jumlahkan dua angka atau dua bilangan di atasnya. 1 tambah 4 itu 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5. Dan ini masih bisa dilanjutkan ya ke baris ke-7, 8, dan seterusnya. Jadi aturannya yang pertama bahwa pada setiap baris diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Kemudian setiap bilangan diperoleh dengan menjumlahkan dua bilangan di atasnya ya. Seperti tadi yang disampaikan. Nah, kecuali pada baris pertama dan kedua karena tidak ada dua bilangan di atasnya. Baik, kita lanjutkan ya. Yang ketiga bahwa bilangan-bilangan dalam satu diagonal ternyata membentuk suatu pola barisan bilangan. Suatu pola bilangan atau barisan. Contoh diagonal 1 itu barisannya 1, 1, 1, 1. Teratur juga kan? Artinya kalau kita disuruh melanjutkan pasti kita tahu setelah ini nanti di baris ke-7 1, baris ke-8 1 karena ini penambahannya 0 gitu ya. Aturannya. Kemudian di diagonal 2 ya. Ini 1 2 3 4 5. Oh, berarti kita sudah bisa tahu bahwa di baris berikutnya pasti bilangan keduanya adalah 6, kemudian 7 dan seterusnya. Ini pola bilangan asli atau barisan bilangan asli. Kemudian pada diagonal ketiga 1 3 6 10. Lihat lagi bahwa 1 ke 3 nambahnya 2, 3 ke 6 tambahnya 3, 6 ke 10 nambahnya 4, berarti berikutnya nambahnya 5 jadi 15. Dan kita tahu ini pola bilangan segitiga ya. Nah, di slide sebelumnya kita sudah tahu bahwa ini adalah pola bilangan segitiga. Ya, 1 kali 2 dibagi 2, sebenarnya gitu pola bilangan segitiga. Yang ini 2 kali 3 dibagi 2. Nanti 3 kali 4 bagi 2 dan seterusnya. Kemudian di diagonal berikutnya juga memiliki pola sebenarnya. Ini bertambah 3, ini bertambah 6. Nah, nanti kalian boleh periksa setelah ini bertambah berapa. Dicoba sendiri ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, yang keempat, jumlah bilangan pada setiap baris dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya 2, yaitu ditulisnya 2 pangkat n. Maksudnya apa? Lihat di baris ke-1. Ini ada 1. Nah, 1 ini berasalnya dari 2 pangkat 0 nih. 2 pangkat 0. Ya, sementara baris kedua 2 pangkat 1. Baris ketiga 2 pangkat 2. Ya, jadi kalau di sini n itu berarti menyatakan barisan keberapa dikurang 1 gitu. Kalau baris keempat, 2 pangkat 3. Maksudnya apa, Pak? 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Itu sama dengan jumlah bilangan yang ada di baris keempat. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 itu 8. Nanti di baris kelima berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 16. 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 16. Nah, itu sama dengan jumlah dari bilangan pada baris kelima. 1 tambah 4, 5, tambah 6, 11, tambah 4, 15, tambah 1, 16. Ya. Di baris ke-6 berarti 2 pangkat 5, yaitu 32. Coba kita buktikan ya. 1 tambah 5, 6, tambah 10, 16, tambah 10, 26, ditambah 5, 31, ditambah 1, 32. Sama dengan 2 pangkat 5. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Yang ke-8,
itu ada yang disebut barisan bilangan Fibonacci. Seperti apa barisan bilangan Fibonacci? Perhatikan, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Nah, dari mana diperolehnya? Kita lihat aturannya. Namanya barisan bilangan atau pola bilangan itu memiliki aturan. Nah, pada pola bilangan Fibonacci, sebuah bilangan diperoleh dari hasil penjumlahan dua buah bilangan yang tepat berada di depannya. Ya, misalnya nih, tapi ini berlaku memang mulai baris ke 3 nih, atau pada suku ketiga, di mana 2 itu 1 tambah 1. 3 itu dari 2 tambah 1. Terus 3 tambah 2 jadi 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 5, 13, dan seterusnya. Jadi kalau ini kita lanjut, 34 tambah 21, 55, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, baik. Sekarang kita coba memantapkan pemahaman kita tentang pola barisan bilangan. Ya. Nah, kita coba lihat ada apa yang harus kita isi. Lengkapi titik-titik berikut dengan teliti dan benar. Perhatikan gambar susunan ballpoint berikut. Kita lihat di sini terdiri dari 3 ballpoint. Ini ada 5 ballpoint ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lihat bertambah 2 lagi ya, jadi 7 ballpoint. Bertambah 2 lagi jadi 9 ballpoint. Nah, kalau kita buat aturannya, kita lihat nih, di gambar ke-1 itu terdiri dari 3 ballpoint. Ya. Itu bisa kita tulis sebagai 3 ditambah 0 kali 2. Ya. Di mana, sebentar nih, 3 ditambah 0 kali 2, 0 dikali 2 itu 0 ditambah 3, jadi 3 ditambah 0 ya. Maaf nih, tulisannya kita perbaiki. 3 ditambah 0, ya kan? Jadi betul 3 tuh. Di gambar kedua, ini kita lihat 3-nya ditambah 2 ballpoint, di mana 2 ballpoint itu diperoleh dari 1 dikali 2. Jadi di 3 ditambah 2 itu 5. Kemudian kalau gambar ketiga ternyata 3 ditambah 2 ditambah 2, atau 3 ditambah 2 dikali 2. 3 ditambah 4, 7. Perhatikan sudah mulai terlihat polanya ya. Jadi di sini di gambar ke-1 3 ditambah 0 kali 2. Gambar kedua 3 ditambah 1 kali 2. Kalau gambar ketiga ditambah 2 kali 2. Di gambar keempat berarti 3 ditambah berapa? 3 kali 2 gitu ya. Kalau gambar keempat 3 kali 2, gambar ketiga 2 kali 2. Jadi 3 ditambah 6, 9. Nah, jika gambar dilanjutkan, berapakah banyak ballpoint pada gambar kelima dan keenam? Kita bisa perhatikan bahwa di gambar kelima kita tulisnya U5 aja gitu ya, suku kelima. Tadi kalau di gambar keempat 3 ditambah 3 kali 2. Berarti kalau di gambar kelima 3 ditambah 4 dikali 2. 4 dikali 2 itu 8 ditambah 3, 11. Kalau di gambar ke-6, berarti kalau di gambar ke-6 itu 3 ditambah 5 dikali 2. 5 dikali 2, perkalian dulu yang dikerjakan ya. 5 kali 2 itu 10, ditambah 3, 13. Artinya, kalau diminta untuk menyusun, berarti 3, 5, 7, 9, kemudian nanti gambar ke 5-nya itu 11, terus gambar ke 6-nya 13, kita lihat polanya bertambah 2 terus, berarti setelah ini 15, kemudian 18, dan seterusnya.
Baik, paham ya? Kita lanjutkan sekarang dengan contoh soal atau soal pemantapan yang kedua. Perhatikan gambar susunan bola berikut. Ini ceritanya gambar bola nih. Di sini ada 4 bola. Di sini ada berapa nih? Bisa dihitung. 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8. Kemudian berikutnya 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8 tambah 4, 12, maaf ya. Kemudian ini 5 ditambah 2, 7 ditambah 2, 9 ditambah 2, 11 ditambah 5, 16 ya. Dan ini ternyata bisa menggunakan pola seperti berikut nih. Ya, jadi pertama itu ini kan bentuknya persegi. Ya, banyak titik di setiap sisinya itu 2. 2 dikali 2 kuadrat, yang tengahnya tidak ada bola yang hilang, dikurangi 0 kali 0. Oke, jadi 2 pangkat 2 dikurangi 0 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, dikurangi 0 pangkat 2 itu 0. Ya, 4 dikurangi 0 berarti 4. Kemudian gambar kedua, perhatikan ini banyak titik di setiap sisinya 3. Berarti 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Nah, di sini kan sebenarnya ada satu bola kalau dia normal ya. Satu bola nih. Nah, dihilangkan satu bolanya ini. Berarti 3 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9 dikurangi 1 pangkat 2 itu 1, jadinya 8. Betul ya, banyak titik atau banyak bolanya 8. Kalau ini yang dihilangkan berapa? Ini hilang bolanya, ini hilang bolanya, di sini hilang, ini hilang. Berarti 2 kali 2 ya, 2 kuadrat. Ini 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, sesuai ya. Jadi 16 dikurangi 4, 12. Kemudian gambar berikutnya, di sini 5 kali 5, 5 pangkat 2, yang hilang itu 3 pangkat 2, ada 9 yang hilang nih. Ya, 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Sehingga 5 pangkat 2 itu 25, dikurang 3 pangkat 2 itu 9, 25 dikurangi 9 itu 16. Ya. Jadi kalau kita disuruh melanjutkan, insya Allah bisa nih. Awalnya kan ada 4 bola, terus 8 bola, terus 12 bola, kemudian 16 bola. Kita lihat polanya di sini bertambah 2, bertambah 4. Jadi setelah 16 pastilah 20, nanti 24, 28 dan seterusnya. Tapi bisa juga kita menggunakan pola ini ketika ditanya misalkan susunan bola atau banyaknya bola pada gambar ke-7 misalnya, pada gambar ke-7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti seharusnya 28 kan kalau dilanjutkan. Tapi bisa juga kita pakai gini. Kalau baris gambar ke-1 itu 2 kuadrat kurang 0 kuadrat, gambar kedua 3 kuadrat kurang 1 kuadrat, gambar ketiga 4 kuadrat kurang 2 kuadrat, maka kita bisa membuat polanya bahwa gambar ke-7 pastilah ya, yaitu 8 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Itu ya. 8 kuadrat berapa? 64. Dikurangi 6 kuadrat 36, sehingga diperoleh 28. Nah, dengan cara seperti ini, kita kalau diminta pada gambar ke-10 ada berapa bola, tidak perlu juga melanjutkan. Apalagi kalau ditanyanya pada gambar ke-50. Ya, jadi kalau ditanya gambar ke-50, berapa banyak bolanya? Pastilah 51 pangkat 2 dikurangi 49 pangkat 2. Nah, ini bisa dihitung nih. Nah, kalau sudah belajar aljabar kan ini bisa dihitungnya 51 ditambah 49 dikali 51 dikurang 49. 49. Ya. Baik. Itu
yang bisa Bapak sampaikan di video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.